Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Lara Sinta Dewi Sarsilawati dengan NIM akhir 237 dari kelas 5F Hukum Ekonomi Syariah. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester Bapak Muhammad Juli Janto SAG MAG dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara hukum dengan masyarakat. Ia mengkaji bagaimana hukum berfungsi dan dalam konteks sosial maupun serta bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Sosiologi hukum ini memberikan wawasan terhadap kita bagaimana pentingnya tentang interaksi antara norma hukum dan norma sosial. Nah, hal ini membantu kita memahami bagaimana bahwa hukum tidak hanya berdiri sendiri, tetapi merupakan produk dari dinamika sosial. Untuk materi yang kedua, yaitu hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tertulis, tetapi juga mencerminkan realitas sosial. Hukum harus mampu memproses atau merespon kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat agar dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Keterkaitan hukum dan kenyataan masyarakat ini menunjukkan bahwa hukum harus adaptif. Pemahaman ini penting untuk menjaga legitimasi hukum di mata publik. Materi yang ketiga ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris berfokus pada pengamatan dan analisis data hukum dalam praktik, sementara yuridis normatif menekankan pada norma-norma hukum yang ideal. Keduanya saling melengkapi dalam studi hukum. Memahami keduanya ini penting untuk analisis komprehensif. Yuridis empiris memberikan bukti konkret, sedangkan untuk yuridis normatif menawarkan kerangka ideal. Nah, materi yang keempat ada masa pemikiran hukum atau positivisme. Nah, positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah tanpa mempertimbangkan nilai moral atau etika. Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam sistem hukum modern, tetapi sering dikritik karena mengabaikan aspek-aspek moral yang penting dalam penegakan hukum. Materi yang kelima adalah masa pemikiran hukum atau sociological jurisprudence. Pendekatan ini menghubungkan hukum dengan kondisi sosial dan berargumen bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial loginya. Sociological jurisprudence memberikan perspektif yang lebih luas tentang fungsi hukum dalam masyarakat, menekankan pentingnya konteks sosial dalam pembentukan hukum. Untuk materi yang selanjutnya ada masa pemikiran hukum atau living law dan utilitarianisme. Living law menekankan pada praktik hukum yang hidup di masyarakat, sedangkan utilitarianisme berfokus pada hasil dari penerapan hukum untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak. Kedua pendekatan ini menyoroti pentingnya dampak sosial dari hukum. Nah, living law ini menekankan bagaimana relevansi hukum, sedangkan utilitarianisme menekankan tujuan akhir dari hukum. Untuk materi yang ketujuh ada pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim berpendapat bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial, sedangkan Ibnu Khaldun menekankan peran budaya dan sejarah dalam pembentukan hukum. Kedua pemikiran ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana faktor sosial dan budaya membentuk sistem hukum, memperkaya perspektif sosiologis dan studi hukum. Nah, untuk materi yang ke-8 ada pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Weber menekankan pada konsep otoritas dan legitimasi dalam hukum, sedangkan Hart mengembangkan teori tentang aturan dasar yang mendasari sistem hukum. Pemikiran Weber dan Hart membantu kita memahami kompleksitas hubungan antara otoritas, legitimasi, dan struktur hukum, serta bagaimana aturan-aturan tersebut berfungsi dalam praktiknya. Nah, materi yang ke-9 ada effectiveness of law. Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana hukum dapat diimplementasikan dan ditaati oleh masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan, penegakan, dan dampak sosial. Memahami efektivitas hukum penting untuk mengevaluasi keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuannya. Hal ini mencakup tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum,
Nah, materi yang ke-10 ada Law and Social Control. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga ketertiban dan mencegah perilaku menyimpang. Ini mencakup mekanisme pencegahan serta sanksi bagi pelanggar. Konsep kontrol sosial ini melalui hukum menunjukkan peran vital bagaimana hukum dalam menjaga stabilitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kebebasan individu. Untuk materi yang ke-11 ada Social Legal Studies. Studi sosial legal ini menggabungkan antara analisis hukum dengan pendekatan sosial, memahami interaksi antara norma-norma hukum dan fenomena-fenomena sosial. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana berfungsinya hukum dalam konteks sosial yang lebih luas, serta dampaknya terhadap masyarakat. Untuk materi yang ke-12 yaitu mengenai progressive law. Hukum progresif berfokus pada perubahan sosial dan keadilan dengan tujuan untuk mengatasi ketidakadilan struktural dalam masyarakat melalui reformasi hukum. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks perubahan sosial saat ini, mendorong pemikirannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem hukum. Materi yang ke-13 ada legal pluralism. Legal pluralism mengacu pada keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat, termasuk hukum formal dan hukum informal, serta norma-norma budaya lokal. Konsep ini menunjukkan kompleksitas sistem hukum modern dan tantangan yang dihadapi, serta dalam menegakkan satu set norma di tengah keragaman budaya sosial. Materi yang ke-14 adalah pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam ini menganalisis bagaimana nilai-nilai sosial, budaya, dan sejarah mempengaruhi interpretasi dan penerapan syariah di masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memahami dinamika antara teks-teks agama dan praktik sosial, serta bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks kontemporer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.